ketika pandemi kemudian diberlakukan PSBB, sebagian besar orang mengurangi aktivitas bekerja di ruang publik di luar, maka peristiwa kejahatan-kejahatan di tempat publik akan berkurang. Ya. Kalaupun masih ada kejahatan jalanan, biasanya dilakukan di tempat-tempat yang bagi pelaku kejahatan dipandang kondusif, yaitu tempat yang kurang orang berlalu lalang, ya, atau sepi. Ya. Dulu ramai menjadi sepi. Ya. Kemudian orang-orang yang menjadi korban adalah orang-orang yang lebih cenderung berlalu lalang di tempat publik. Karena untuk kejahatan terhadap rumah seperti pencurian di rumah justru akan berkurang. Karena pencurian dengan sasaran rumah biasanya dilakukan ketika penghuninya tidak ada. Nah, pada masa pandemi orang bekerja di rumah, orang berada di rumah lebih banyak, sehingga kemungkinan pencurian menjadi semakin kecil. Kalaupun masih ada, biasanya dilakukan oleh pencuri yang amatiran, dia tidak memperhitungkan bahwa risiko ketika orang banyak tinggal di rumah itu lebih tinggi melakukan pencurian. Nah, ketika orang banyak tinggal di rumah, ada bentuk kejahatan yang biasanya tidak terlalu tinggi menjadi kemungkinan menjadi tinggi, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga. Karena orang lebih banyak tinggal di rumah, kekerasan dalam rumah tangga, korbannya adalah anggota rumah tangga. Nah, ketika anggota rumah tangga lebih banyak tinggal di rumah, maka kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Kemudian ketika pandemi, orang butuh barang-barang yang khusus, kebutuhan untuk preventif, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari menjadi sulit dijangkau karena ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun barang-barang kebutuhan pokok tadi. Dan ini adalah kejahatan ekonomi yang akan meningkat, ya, kejahatan yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi. Nah, seperti itu. Ya. Dan ini kemudian menunjukkan perbedaan bahwa pelaku kejahatan ekonomi yang biasanya orang terhormat, orang terpandang, justru peluangnya lebih besar, frekuensinya lebih besar daripada kejahatan terhadap harta benda biasa, pencurian, perampokan, dan seterusnya. Itu yang sesungguhnya terjadi. Nah, nanti ketika PSBB dikurangi juga akan terjadi perubahan-perubahan lagi. Ya. Seberapa jauh orang kemudian betul-betul menerapkan kehidupan normal yang baru, menjaga jarak dan seterusnya, itu juga akan berpengaruh. Karena kemungkinan melakukan kejahatan di ruang publik bisa dua kemungkinan, lebih mudah atau lebih susah. Lebih mudah karena ketika orang jaraknya itu jarang satu sama lain, bagi pelaku kejahatan lebih kondusif untuk melarikan diri, mudah lari-larinya. Gitu. Tapi ketika jumlah orangnya sedikit, lebih mudah ketahuan siapa pelakunya. Jadi tergantung dari bagaimana para pelaku kejahatan itu menyikapi. Tapi kalau kemudian terkait dengan kehidupan ekonomi, barangkali ini yang masih akan menjadi tantangan paling berat. Karena kan ketika PSBB itu kan pasokan kebutuhan pokok ini kan betul-betul terpengaruh. Nah, ini akan dipermainkan oleh para pedagang.